Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maulidia Ramadhani, NIM 205211022 dari kelas 1A, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, tahun angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan ekonomi Islam yang merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang 4 subbab dari materi ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Yang kedua, jenis dan perbedaan pemahaman tentang ekonomi. Yang ketiga, permintaan dan penawaran. Yang keempat, kebijakan fiskal dalam Islam. Pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang atau jasa. Ekonomi ini juga mencakup kebutuhan yang mendasar di dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Islam merupakan agama yang menjadi keyakinan dari pribadi seorang muslim. Di dalam agama Islam terdapat 3 aspek yang memengaruhi kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia. Yang pertama yaitu aspek akidah yang mengajarkan kita akan iman dan kepercayaan. Yang kedua yaitu aspek syariah yang mengajarkan kita tentang amal dan perbuatan. Dan yang ketiga yaitu aspek akhlak yang mengajarkan tentang moral dan etika kita sebagai manusia. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pengertian di atas yaitu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dengan berbasis Islam. Pengertian ekonomi Islam juga dikemukakan oleh beberapa tokoh agama Islam. Yang pertama, menurut M. Akram Khan dari India, mengemukakan bahwa ekonomi Islam yaitu mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai dengan organisir SDA atas kerjasama. Yang kedua, menurut Muhammad Abdul Manan, mengemukakan bahwa ekonomi Islam yaitu mempelajari tentang permasalahan ekonomi dan sosial yang memiliki nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menurut Yusuf Qaradawi, mengemukakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuannya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari Allah. Cakupan aspek ekonomi ada 3, yaitu aspek perdagangan, aspek keuangan, dan aspek industri. Di dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi yang kita jalankan harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Maksudnya, jalan yang harus ditempuh harus berdasarkan dengan syariat-syariat Islam, yang di dalamnya mengatur tentang ibadah dan muamalah. Hukum asal ibadah yaitu adalah segala sesuatu yang dilarang dikerjakan, kecuali dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu hukum asal muamalah, yaitu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan kecuali dalam larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ada 5, yaitu yang pertama tauhid atau keimanan, yang kedua adil atau keadilan, yang ketiga nubuwah atau kenabian, yang keempat khilafah atau pemerintah, dan yang kelima yaitu mangat atau hasil. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi Islam. Di sini, saya akan mengambil 3 sistem ekonomi sebagai perbandingan pemahaman ekonomi Islam. Ada 3 sistem ekonomi pembanding, yaitu sistem ekonomi sosialisme, sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap individu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi pemerintah
masih berhak bercampur tangan di dalamnya. Sedangkan yang kedua yaitu sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis dengan Islam. Dan yang ketiga yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Terdapat 4 aspek sebagai pembanding dalam sistem ekonomi. Yang pertama adalah aspek ruh, yang kedua aspek adanya Tuhan, yang ketiga aspek hubungan ekonomi, dan yang keempat aspek ruang dan waktu. Dalam aspek ruh, di dalam sistem ekonomi sosialisme terdapat konflik, sedangkan di dalam sistem ekonomi Islam terdapat kerjasama, dan di dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat persaingan. Aspek adanya Tuhan di dalam sistem ekonomi sosialisme tidak ada Tuhan. Di dalam sistem ekonomi Islam terdapat Tuhan sebagai pengatur. Sedangkan di dalam sistem ekonomi kapitalisme terdapat Tuhan tetapi tidak aktif. Yang ketiga di dalam aspek hubungan ekonomi. Di dalam aspek hubungan ekonomi sebagai sistem ekonomi sosial terdapat sosialisme proletar. Di dalam sistem ekonomi Islam menjadi egalitarianisme, sedangkan di dalam sistem ekonomi kapitalisme menjadi individualis. Dalam aspek ruang dan waktu, dalam sistem ekonomi sosialisme adalah duniawi, di dalam sistem ekonomi Islam duniawi dan ukhrawi, sedangkan di dalam ekonomi kapitalis menjadi duniawi. Saya akan membahas tentang subbab yang ketiga, yaitu permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang sering digunakan oleh Ibnu Taimiyah menunjukkan permintaan adalah sebuah keinginan, yang berarti keinginan yang muncul pada konsumen sehingga merupakan sesuatu yang kompleks di dalam sistem ekonomi. Permintaan dalam Islam memperhatikan syariat yang diperintahkan untuk mengajarkan tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan. Sehingga dalam Islam, permintaan membahas tentang barang yang halal, barang yang haram, dan hubungan antara kedua barang tersebut. Permintaan di dalam Islam menilai akan suatu komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi dan dipergunakan. Jenis-jenis permintaan ada 3, yaitu permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Yang pertama, permintaan absolut, yaitu permintaan yang disertai daya beli masyarakat. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai akan daya beli masyarakat tetapi belum tentu dilakukan. Yang ketiga, yaitu permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli masyarakat dan sudah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Hukum permintaan. Hukum permintaan berkaitan dengan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan ini dikemukakan oleh Albert Marshall yang merupakan ahli ekonomi dari Inggris bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta, yaitu semakin rendah harga suatu barang akan semakin banyak pula jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang akan menjadikan sedikit jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan ini berlaku apabila ceteris paribus, yaitu faktor-faktor yang dianggap konstan atau tetap. Kurva permintaan adalah grafik atau
kurva yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta pada waktu tertentu. Penggambaran kurva permintaan ini menggunakan tingkat harga dan barang sebagai faktor utama. Kurva permintaan digambarkan bergeser dari kanan bawah ke kiri atas. Fungsi permintaan diartikan sebagai hubungan antara jumlah dan harga barang yang diminta. Fungsi permintaan secara sistematis dirumuskan sebagai Hi sama dengan min A P tambah B atau P sama dengan min 1 per A, Hi tambah B per A. Rumus tersebut diperoleh dari hubungan antar harga dan antar kuantitas yang berawal dari rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, di mana keterangannya yaitu A sebagai konstanta, Q sebagai jumlah barang, dan P sebagai harga barang. Penawaran atau supply merupakan jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Penawaran merupakan jumlah barang dan jasa yang dijual pada harga, waktu, dan tempat tertentu. Konsep penawaran ditinjau dari sudut pandang penjual atau produsen ini digunakan untuk menarik konsumen agar tertarik membeli barang yang ditawarkan. Penawaran ini bisa dari impor maupun produksi lokal. Faktor dari penawaran ini tercermin dari keuntungan unsur-unsur penawaran itu sendiri, yaitu harga barang dan biaya produksi. Jenis-jenis penawaran menurut subjeknya dibedakan menjadi dua, yaitu penawaran individual dan penawaran kolektif. Yang pertama, penawaran individual, yaitu penawaran yang dilakukan seorang penjual atau produsen menawarkan barang. Yang kedua, yaitu penawaran kolektif, yaitu penawaran yang terjadi di pasar. Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran dikemukakan oleh Albert Mahler yang merupakan ahli ekonomi dari Inggris, menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Hukum ini berlaku jika faktor-faktor selain harga dianggap tetap. Kurva penawaran yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran berlereng positif, yaitu garis penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Rumus fungsi penawaran yaitu Hi sama dengan AP min B. Rumus tersebut diperoleh dari hubungan antara harga dan antar kuantitas barang yang diperoleh dari P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, di mana keterangannya yaitu A sebagai konstanta, P sebagai harga barang, dan Q sebagai jumlah barang. Berikutnya yaitu subbab yang terakhir. Subbab yang keempat yaitu kebijakan fiskal dalam Islam. Secara etimologi, kebijakan fiskal terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal, di mana kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan fiskal yaitu berhubungan dengan soal-soal finansial fiskal. Fiskal ini berhubungan dengan fisik atau aspek finansial pemerintah. Sedangkan secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak dan dalam pembelanjaan pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara.
Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan mengusahakan kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga-harga barang. Tujuan kebijakan fiskal menurut Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai tonggak negara, mempunyai kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan perekonomian dengan adanya kebijakan fiskal ini. Tujuan kebijakan fiskal ini dilihat dari sudut pandang Islam juga untuk mencapai stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Ditambah dengan tujuan lain yang mengandung dasar-dasar aturan Islam, yaitu menetapkan pada tempat tinggi yang akan mewujudkan persamaan dan demokrasi. Dan dalam tujuan pembangunan ekonomi, ada beberapa instrumen yang digunakan di dalam kebijakan fiskal ini. Dan di dalam kebijakan fiskal ini yaitu perpajakan dan politik anggaran. Yang pertama, yaitu sistem perpajakan. Dengan adanya tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, jika tarif pajak dikurangi, pemerintah bermaksud memberikan kesempatan untuk perusahaan agar bisa berinvestasi, sekaligus dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Saat terjadi inflasi, tarif pajak dinaikkan untuk mengurangi peredaran uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu politik anggaran. Dilihat dari perbandingan nilai penerimaan dan pengeluaran, politik anggaran dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran berimbang dan anggaran tidak berimbang. A, yaitu anggaran berimbang. Anggaran berimbang ini terjadi jika pemerintah menempuh anggaran berimbang pengeluaran yang direncanakan sama dengan pengeluaran. Dengan adanya anggaran ini yaitu peningkatan kedisiplinan dan kepastian anggaran. B. Anggaran tidak berimbang. Anggaran tidak berimbang ini dibagi menjadi dua, yaitu anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit, anggaran yang lebih besar pengeluarannya daripada penerimaan, dan dipilih jika pemerintah ingin meminimalisirkan pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus, yaitu kebalikan dari anggaran defisit, di mana dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansif atau memanas. Cara menentukan defisit atau surplus anggaran dilakukan dengan cara mengurangkan pendapatan negara dengan anggaran belanja negara. Apabila pendapatan negara lebih besar dari belanja negara berarti surplus. Sebaliknya, apabila belanja negara lebih besar daripada penerimaan negara atau pendapatan negara, maka dikatakan defisit. Kebijakan fiskal ini penting bagi negara karena dengan cara mengatur tarif pajak dan belanja negara dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Selain itu, pengaturan pajak juga dapat mengatur jumlah pengeluaran pemerintah dan mengatur jumlah pinjaman dari pemerintah kepada negara lain. Sedangkan dengan melalui belanja negara, diharapkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkat. Jangan sampai belanja negara melebihi dari anggaran negara. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa selektif dalam membuat anggaran negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berucap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.